Rini adalah ibu rumah tangga yang berdomisili di desa Kranjingan. Suaminya berprofesi sebagai buruh dan saat ini telah dikaruniai satu anak perempuan yang masih berusia 2 tahun setelah 8 tahun pernikahannya. Sebagai seorang tunadaksa, Ibu Rini mengalami kesulitan dalam hal mengurus rumah tangga karena harus beraktivitas dengan bantuan kursi roda maupun tongkat. Di samping itu, Ibu Rini juga bekerja sebagai penjahit dengan keterbatasan dalam hal fisik, namun dapat membantu orang lain dengan menyediakan lapangan pekerjaan sebagai asisten penjahit. Menurut Ibu Rini, disabilitas seringkali diidentikan dengan masyarakat yang tidak mampu. Pasalnya, masyarakatnya yang memiliki perekonomian rendah serta minim dalam mengakses pelayanan kesehatan dan pengetahuan yang berdampak pada perawatan anaknya pasca melahirkan. Seperti penuturan dari Ibu Rini yang menjelaskan, saya dulu sebenarnya terlahir normal, namun saat mendapatkan suntikan imunisasi yang membuat badan saya demam. Seharusnya hal itu normal dirasakan semua anak. Namun, karena kurangnya pengetahuan dan membuat orang tua panik, saya disuntik lagi. Padahal, seharusnya cukup diberi obat penurun panas. Akhirnya mengakibatkan badan saya mengalami demam tinggi hingga berdampak pada kelumpuhan. Alhasil saat ini saya menjadi seorang tunadaksa, namun masih mampu bekerja dan punya keluarga sampai saat ini. Itulah mengapa seorang disabilitas sangatlah membutuhkan dukungan untuk mampu hidup dalam keterbatasannya. Dukungan yang datang selain dari dalam diri juga datang dari keluarga. Disabilitas seperti hidup dalam keterpurukan, kondisi fisik yang terbatas, lingkungan yang tidak bisa menerima, keluarga yang tidak memberi dukungan, akhirnya seperti terjebak dalam lingkaran setan. Mirisnya, masih banyak keluarga yang menganggap anak difabel sebagai aib keluarga. Hal ini berdampak pada keterpurukan mental anak difabel. Dalam akses pendidikan, kelompok difabel biasanya mendapatkan beasiswa secara penuh. Akan tetapi, di dalamnya terdapat hambatan dan juga tantangan. Hambatannya adalah untuk masuk di sekolah umum harus memenuhi persyaratan tertentu. Bahkan kebanyakan anak difabel tidak diterima di sekolah umum. Meskipun terdapat hambatan, Ibu Rini tetap memiliki semangat dalam hal menempuh pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Seperti halnya cerita beliau pada waktu masa SMA, di mana hal mengakses transportasi menggunakan sepeda gayung. Saat itu, beliau harus tinggal di asrama dan perlu mengendarai bus kota dengan tarif Rp100. Jarak sekolah yang jauh membuat Ibu Rini harus berangkat dari asrama pada pukul 5:30. Akan tetapi, meskipun beliau berangkat di pagi hari, beliau selalu terlambat ketika telah tiba di sekolah. Namun, selalu ditoleransi oleh pihak sekolah, mengingat beliau berkebutuhan khusus. Di samping itu, dalam hal mengakses pendidikan, beliau juga mengalami beberapa tantangan. Salah satunya adalah perlakuan diskriminasi, bahkan pembulian dari teman-temannya. Pembulian tersebut tidak menyurutkan semangat Ibu Rini dalam meraih pendidikannya. Dengan segala tantangan dan hambatan tersebut membuat Ibu Rini memiliki kemandirian dalam menjalani kehidupannya. Kemandirian tersebut sampai saat ini diajarkan kepada anaknya. Menurut Ibu Rini, dalam hal kebijakan di bidang pendidikan, pemerintah telah memberikan pendidikan secara gratis bagi anak disabilitas. Terlebih lagi, saat Bu Faidah menjadi Bupati Jember, beliau mendukung secara penuh pendidikan bagi anak difabel, utamanya di Kecamatan Panti dan Ambulu. Selain itu, Bupati Jember ini juga memberikan beasiswa untuk perguruan tinggi secara gratis di Unipar atau Universitas PGRI Argopuro. Beasiswa tersebut salah satunya berupa uang saku sebesar 6,9 juta dan SPP sebesar 9 juta. Kemudian untuk angkatan baru 2022, uang saku ditambah menjadi 7 juta. Dari sekian banyak perguruan tinggi yang ada di Jember, hanya Unipar yang mampu menerima anak difabel. Akan tetapi, ketika Bupati Jember telah berganti jabatan pada Bapak Hendi, beasiswa tersebut hanya cair SPP saja sebesar 5 juta. Di samping itu, dalam hal kebijakan pendidikan, menurut Ibu Rini, pemerintah Kecamatan Sumbersari kurang mendukung dan tidak memperhatikan pendidikan pada anak difabel. Hal tersebut didasarkan ketidaktahuan pihak kecamatan mengenai jumlah anak difabel di Kecamatan Sumbersari. Diperkuat pernyataan Ibu Rini,
Saya telah mendatangi kantor kecamatan untuk meminta data jumlah anak difabel di Kecamatan Sumbersari. Tetapi pihak kecamatan tidak memiliki data tersebut dan saya diminta untuk mendata secara mandiri, tuturnya.